Anwar Fuady dan aktor senior Roy Marten menyambangi Gedung Pusat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Rabu 3 Juni 2020. Kedatangan kedua aktor senior ini tak lain untuk menyerahkan bantuan alat kesehatan atau ALKES dari PT Nusantara Berkat Cipta Corporation yang berpartner dengan Brilitas Amparco USA. Hadir dalam acara Direktur PT Nusantara Berkat Cipta Edi Sukamto serta Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Prasinta Dewi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Jokowi Center dan PT Berkat Nusantara. Untuk itu terima kasih juga kepada Pak Anwar dan Pak Marten yang sudah mewakili untuk memberikan bantuan tersebut. Dan mengucapkan alhamdulillah dan semoga bermanfaat ya. Adapun ALKES yang didonasikan itu berupa alat tes SARS-CoV-2 LAM PCR sebanyak 500 unit dan masker medikal 4 ply sebanyak 7.500 pieces. Serah terima dan penandatanganan bantuan dilaksanakan di lantai 8 gedung BNPB. Aktor senior Anwar Fuady selaku Ketua Umum Jokowi Center memang bukan pertama ini menyampaikan bantuan selama pandemi COVID-19 ke BNPB. Menurutnya, bantuan alat kesehatan harus jelas disampaikan ke pihak yang tepat. Dalam rangka Jokowi Center bekerja sama dengan PT Nusantara dengan Pak Edi Sukamto itu memberikan 500 PCR, jadi bukan rapid test loh. Ini lebih canggih lagi, dan juga 7.500 masker ya 4 ply. Nah, kita sumbangkan melalui BNPB. Jadi BNPB yang akan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, rumah sakit, pokoknya siapa-siapa yang membutuhkan ini. BNPB sudah lebih tahu dari kita. Ya karena berbeda, itu dan harganya juga jauh lebih mahal kan daripada rapid test. Nah, itu 99%, hampir 99% akurat itu. Dengan sekali tes. Ya, tapi dia tidak bisa seperti itu, dikirimkan lagi nanti ke laboratorium kasih dalam waktu yang sangat cepat. Ya memang kita membutuhkan membutuhkan ini, apakah itu PCR, apakah rapid test, apakah masker, apakah APD, karena kita terus terang kekurangan. Dengan banyaknya pasien yang sudah positif kena corona, itu kita kekurangan. Dalam hal ini pemerintah nggak bisa sendiri, maka itu pemerintah membutuhkan bantuan daripada swasta, daripada yang lain-lain, termasuk kami para seniman. Kalau saya mewakili, saya Ketua Umum Jokowi Center, tapi saya juga seniman. Pak Roy Marten juga seniman. Jadi gini, kepedulian Jokowi Center kepada masyarakat Indonesia yang terkena virus COVID-19. Jokowi Center kerjasama dengan donatur memberikan bantuan ini kepada pihak yang jelas, yakni BNPB, ujar Anwar Fuady kepada awak media. Sedangkan Roy Marten yang juga ikut dalam penyerahan bantuan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Jokowi Center bersama para donatur merupakan sebuah kebersamaan. Ini sebagai rasa kebersamaan antara seniman dengan pengusaha. Ini seperti inti dari Pancasila, yakni gotong royong. Ini juga sebagai bentuk bantuan kepada pemerintah karena pemerintah sendiri tidak akan sanggup mengatasi wabah ini, kata Roy Marten. Senada dengan Roy, Anwar dengan mengutip pepatah dari Presiden John F. Kennedy menyebut bahwa ini merupakan sumbangsi masyarakat kepada negaranya. Jangan tanya apa yang diberikan negara kepada kita, tapi apa yang sudah kita berikan kepada negara. Ibu Ketua Parsi ini. Ya normal ini alhamdulillah ya, kita artinya pemerintah memberikan kelonggaran supaya kalau tidak berbahaya juga ekonomi ini bisa anjlok.
Orang nggak bisa cari duit semuanya karena sekarang ini. Tetapi dengan catatan bukan berarti udah bebas. Karena corona masih gentayangan. Jadi harus jaga gitu kan. Apakah itu jaga jarak, apakah juga tetap memakai masker, ya kan? Menjaga kesehatan, cuci tangan sebelum makan. Apa-apa kalau bisa ya jangan terlalu banyak keluyuran. Kalau untuk cari duit iya, tapi kalau untuk nongkrong-nongkrong seperti masa lalu janganlah dulu. Apalagi pengen mudik lagi ya nggak usah lah. Nanti mudik lah. Kalau udah corona sudah habis mudik aja lah, mau setahun, mau 2 tahun, atau mau pulang kampung selama-lamanya nggak kesini lagi nggak apa-apa. Tapi bukan berarti ini bebas loh. Bukan berarti ini bebas. Kecuali ada sudah diumumkan oleh pemerintah bahwa Indonesia ini sudah bebas corona, tidak ada lagi corona. Ah itu lain soal. Itu kita sudah kembali sedia kala gitu. No problem. Tapi kalau baru new normal, belum apa-apa itu. Itu masih harus masyarakat kita harus mawas diri, menjaga diri kita, keluarga kita. Ya kan? Syuting juga masih belum, Bang? Hah? Syuting juga masih belum ya? Syuting belum ada izin daripada BNPB, nggak berani kita. Kalau Samudra Cinta nggak bakalan syuting. Kalau belum izin dari BNPB, kalau udah BNPB lampu hijau kasih baru kita jalan. Kalau nggak berani kita. Walaupun sebetulnya bisa, mau syuting itu gampang buat artis. Sembunyi. Tuh, studio banyak. Kita punya studio. Nggak akan ada ketahuan. Tetapi kan masalah moral. Ya kan? Bagaimana kalau tiba-tiba artis Indonesia ini kena 20 orang aja kena positif corona. Apa nggak gempar? Dunia yang akan gempar. Nah kasihan pemerintah. Sementara itu, menurut Direktur PT Nusantara Berkat Cipta Edi Sukamto, bantuan berupa alat SARS-CoV-2 LAM PCR sangat efektif mendeteksi apakah seseorang terinfeksi virus COVID-19 atau tidak. Alat ini tidak memerlukan laboratorium seperti alat yang lain, hanya perlu beberapa equipment. Ini bisa digunakan di daerah-daerah yang mana saat ini masih kekurangan laboratorium dan tenaga medis. Bentuknya portable. Hasil ujinya tidak lama, hanya 30-40 menit, ujar Edi Sukamto kepada awak media. 2 produk ini kami ingin memberikan bantuan kepada BNPB karena kami merasa kedua produk ini adalah produk-produk yang sangat baik. Tentang masker, ini adalah masker satu-satunya yang saat ini beredar di Indonesia yang mempunyai kapasitas 4 ply. Dan ini adalah medical mask yang mana artinya boleh dipakai untuk kalangan rumah sakit ataupun tenaga medis. Nah, ini satu-satunya masker yang beredar saat ini yang mempunyai 4 ply dan juga memenuhi standar medis. Masker ini sudah memenuhi standar CE dan juga memenuhi standar FDA di Amerika. Nah, produk kedua yang kami sumbangkan adalah berupa rapid test LAM PCR, yang mana melalui rapid test LAM PCR ini mempunyai akurasi yang sangat tinggi, yaitu 99,9%. Di mana biasanya PCR itu membutuhkan satu laboratorium ataupun satu equipment yang memenuhi standar level 2 ataupun level 3. Sedangkan melalui alat ini akan didapatkan hasil yang sangat cepat dan tidak diperlukan alat-alat yang terlalu banyak, hanya diperlukan heating pad dan juga vortex yang sangat sederhana dan juga harganya sangat murah, sehingga bisa dilakukan dan mendapatkan hasil yang sangat cepat, yaitu dalam waktu 30-40 menit. Nah, kita harapkan alat seperti inilah yang ditunggu. Contohnya di bandara, kalau menunggu hasil swab test PCR itu akan memerlukan waktu yang lama dan juga dengan biaya yang sangat tinggi, seperti yang dikeluhkan oleh pihak Garuda baru-baru ini. Tetapi kami harapkan dengan alat ini biaya itu akan menjadi sangat murah dan juga hasilnya akan sangat cepat, sehingga akurasi untuk orang-orang berpergian di bandara maupun di daerah-daerah terpencil itu bisa terjaga. Masih terkait bantuan alat PCR, Edi menjelaskan bahwa ini merupakan hasil penemuan dari beberapa peneliti di Vietnam bergabung bersama kemudian menjalin kebersamaan dengan perusahaan farmasi Ampargo dari Amerika Serikat. Alat ini akan diproduksi selama 1 tahun, sementara waktu di Ampargo dan Indonesia berikutnya.
Alat ini sudah dipakai di Amerika dan Indonesia serta Vietnam mendapat kesempatan untuk dipakai. Kita berencana mendirikan pabrik juga di Indonesia, lanjut Edi. Ya, ini sebuah kepedulian yang luar biasa dari pengusaha-pengusaha. Terima kasih saya, Ya, Pak Edi. Pak Edi, terima kasih atas kepeduliannya. Mudah-mudahan ini menular pada pengusaha-pengusaha lain, pada masyarakat, bahwa kalau kita bersatu, kita mampu menghadapi apapun. Ya, cara kerja alat ini adalah kelebihannya ini bisa dipakai di daerah-daerah. Jadi tanpa memerlukan laboratorium. Nah, ini sangat diperlukan khususnya Indonesia yang banyak sekali wilayah-wilayah itu yang belum mempunyai lab yang tersedia. Nah, kami harapkan dengan bantuan kami ini, karena ini merupakan satu teknologi yang baru, yang mana hanya akan dipakai pertama kali di Indonesia dan juga di Vietnam dan di Amerika. Nah, kami harapkan dengan adanya alat tersebut bisa membantu pemerintah untuk menanggulangi COVID dan kita akan mengalami kemenangan. Cara kerjanya sangat simpel, diperlukan waktu hanya 30 menit dan diperlukan alat-alat yang sangat sederhana untuk langsung diketahui hasilnya. Persis sama dengan rapid test, tapi akurasinya 99,9%. Itu adalah kelebihan dari alat. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Prasinta Dewi, yang menerima bantuan Alkes mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Menurutnya, Alkes tersebut akan segera diberikan kepada masyarakat di berbagai daerah di tanah air.